Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita eh, mengunjungi Gunung Ratu yang mana dipercaya sebagai makam Ibunda Mahapati Gajah Mada, saat ini kita mencoba untuk melihat petilasan atau bekas tempat bermain Gajah Mada waktu kecil. Bangunan berupa punden bertingkat ini adalah sebuah situs yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Punden dengan diameter 6 x 6 dan tinggi ini menurut legenda dan cerita turun-temurun dari masyarakat adalah salah satu jejak peninggalan Djoko Modo atau Mahapati Gajah Mada. Tempat ini dijadikan sebagai tempat bermain dan menggembalakan kerbau bagi Djoko Modo atau Gajah Mada kecil bersama teman-temannya. Konon Djoko Modo sendirilah yang menyusun batu-batu ini dan dijadikan ajang sayembara bagi teman-temannya. Siapa yang bisa naik ke punden ini maka akan dikukuhkan sebagai Raja Bocah Angon. Suatu hari, ketika Djoko Modo berdiri di atas punden untuk mengawasi kerbau-kerbaunya, ia melihat iring-iringan prajurit melintas dari arah Majapahit menuju Tuban. Melihat kegagahan para prajurit itu, timbullah keinginan Djoko Modo untuk mendaftarkan diri sebagai prajurit Majapahit, yang kemudian mengantarkannya sebagai seorang Mahapatih Majapahit. Di belakang saya ini adalah bangunan punden berundak yang dipercaya sebagai petilasan atau tempat bermain bagi Djoko Modo atau Gajah Mada kecil bersama dengan teman-temannya. Menurut para arkeolog kita yang berpatokan pada Badan Arkeologi Belanda yang telah lebih dulu menemukan ini pada masa kolonial Belanda, itu menyebutkan bahwa punden berundak ini adalah peninggalan zaman Megalitikum. Dan dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam lagi untuk benar-benar bisa membuktikan bahwa bangunan ini adalah benar-benar jejak dari Gajah Mada. Seperti diceritakan dalam video sebelumnya, Ki Sidowayah menitipkan bayi Nyi Andongsari, yakni Djoko Modo kepada Mbok Rondo Wurawari, karena tak memiliki istri dan tak mampu mengasuhnya. Dan di desa Modo inilah, desa yang berjarak sekitar 38 km dari kota Lamongan ini, Djoko Modo tumbuh menjadi anak yang berkemampuan melebihi teman-teman seusianya. Punden ini sendiri terletak di area hutan dan perbukitan yang saat ini masuk wilayah Dusun Bendo, Desa Mojorejo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, bersebelahan dengan pemakaman umum, dan berjarak sekitar 300 meter dari Jalan Raya Modo Blulo. Jejak peninggalan Gajah Mada lainnya bisa kita temukan di Sendang Krapyak di Dusun Modo, Desa Mojorejo, di mana menurut cerita Sendang Krapyak ini digunakan oleh Djoko Modo untuk memandikan kerbau-kerbaunya serta terdapat jejak telapak kaki dan bekas duduk Djoko Modo. Namun sayangnya, ketika tim manusia bayangan adventure mengunjungi sendang ini, jejak telapak kaki dan bekas duduknya tak bisa dilihat karena konon berada di dasar sendang. Yang terlihat hanyalah penampakan air yang agak keruh,
pohon-pohon besar yang dikelilingi areal persawahan. Jejak tersebut hanya bisa terlihat ketika musim kemarau atau ketika kondisi air sedang menyusut. Sendang ini pun masih dikeramatkan oleh warga dan diadakan acara nyadran atau sedekah bumi ketika musim panen tiba. Tak banyak informasi yang tim dapatkan dari sendang ini, hingga akhirnya tim memutuskan untuk kembali ke Sitinggil dan menelusuri tempat lain. Sitinggil adalah sebutan dalam bahasa Jawa yang disematkan oleh masyarakat pada punden ini yang berarti tanah yang tinggi. Siti artinya tanah, inggil artinya tinggi. Susunan batu bertingkat 4 yang begitu rapi tanpa perekat ini menjadi saksi bisu sebuah legenda yang membutuhkan penelitian lebih mendalam lagi tentang keabsahannya oleh para aerkolog. Karena jasanya yang telah menyelamatkan Nyi Andongsari dan bayinya, Ki Sidowayah kemudian diberikan hadiah oleh Raja Majapahit berupa tanah yang berada di daerah Songgoriti, Malang. Hingga kemudian Joko Modo mengabdikan diri menjadi prajurit Majapahit dan karena kecerdasan dan kemampuannya, diangkatlah sebagai Mahapati oleh Ratu Tribuana Tunggadewi. Gajah Mada diangkat menjadi patih pada tahun 1331 Masehi. Di depan Ratu Tribuana Tunggadewi dan para punggawa kerajaan inilah, Gajah Mada mengucapkan sumpah. Sebuah sumpah yang sampai saat ini dikenal sebagai Sumpah Palapa atau Amukti Palapa. Akan tetapi, sumpah yang melegenda ini, oleh beberapa kalangan masih diragukan keabsahannya karena tidak terdapat pada prasasti dan naskah negara Kertagama. Sumpah Sang Mahapati ini hanya ditemukan di Serat Pararaton yang ditulis beberapa ratus tahun setelah masa Gajah Mada, yaitu sekitar abad ke-16 dan menggunakan bahasa Jawa kuno dan bahasa Jawa baru. Sedangkan pada masa diangkatnya sebagai Mahapati, Majapahit masih menggunakan bahasa Jawa kuno atau bahasa Sansekerta. Gajah Mada dikabarkan sakit dan meninggal pada tahun 1364 Masehi. Namun hingga kini belum diketahui di mana keberadaan makamnya. Akhir hayat Sang Mahapati ini pun masih dijadikan perdebatan panjang tentang agama yang dianutnya ketika akhir hidupnya, yakni Buddha atau sudah beragama Islam. Absah atau tidak sumpahnya, Buddha atau Islam agamanya, semua hanyalah sebuah kisah yang melegenda dan butuh data yang kuat untuk membuktikannya. Teman-teman, alam selalu menyajikan sesuatu yang berbeda. Ada keindahan yang menakjubkan dan diselimuti oleh misteri, mitos, legenda, dan sejarah yang berbaur dengan tradisi dan keyakinan masyarakat yang seringkali berseberangan dan bertentangan dengan agama yang kita anut, yakni Islam. Ikuti terus video-video Manusia Bayangan Adventure. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bagi pengunjung yang datang di sini, ini ada beberapa peraturan tertulis. Yang pertama, dilarang berbuat syirik dalam bentuk apapun. Ya, yang kedua, dilarang mengadakan ritual yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga,
dilarang berkata kotor, berbuat tidak sopan di lingkungan situs Joko Modo. Kalau di pelang depan tadi sudah tertulis jelas ya. Di pelang depan yang kita lihat tadi sudah tertulis jelas bahwa poin pertama dan kedua, itu yang pertama tadi, dilarang berbuat syirik dalam bentuk apapun. Sangat jelas ya. Tapi di sini kita lihat, ini banyak sekali bekas sesajen ya, bekas sesajen. Ini ada bunga-bunga, ada ini juga sama, ada tungku untuk pembakaran dupa atau kemenyan ya, banyak sekali. Nah, kalau berdasarkan peraturan bagi pengunjung yang datang ke sini, ini sudah menyalahi aturan ya, secara peraturan ini sudah menyalahi aturan bahwa dilarang berbuat syirik dalam bentuk apapun. Terus yang kedua, dilarang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini poin yang kedua juga berhubungan sebenarnya dengan poin yang pertama ya. Karena apa? Jadi untuk poin yang pertama dan kedua tadi sudah sangat jelas bahwa hal ini yang kita lihat ini ya, hal ini sudah termasuk dalam perbuatan syirik dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Barangkali orang-orang atau saudara-saudara kita yang datang ke sini salah memahami atau salah mengartikan tentang definisi syirik ya. Jadi ayolah kita luruskan kembali tauhid kita, luruskan kembali akidah kita, jangan pernah mencampur adukan sesuatu yang hak dengan yang batil, jangan pernah mencampur adukan sesuatu yang memang dilarang oleh syariat Islam. Berkali-kali banyak dalam ayat-ayat Al-Quran Allah menyebutkan la tusyrik billah, banyak sekali. Jangan pernah menyekutukan Allah dalam bentuk apapun, jangan pernah menyertakan ibadah apapun dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terpeleset dalam kesyirikan untuk segera bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena jika kita tidak bertaubat dari dosa-dosa syirik dan ajal keburu menyebut kita, maka Allah tak akan pernah mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita akan menjadi penghuni neraka jahanam yang kekal selama-lamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.